Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah satu nabi dan rasul mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah salah satu hamba Allah yang paling mulia, yang Allah sebutkan kisahnya di banyak tempat dalam Al-Quran, sebagai pelajaran bagi manusia sepanjang zaman. Nabi Nuh bukan hanya dikenal sebagai sosok yang sabar menghadapi kaumnya, tetapi juga sebagai hamba yang penuh rasa syukur. Bahkan Allah sendiri memuji beliau dalam Al-Quran, menunjukkan betapa agungnya kedudukan seorang nabi yang diuji ratusan tahun, namun tetap teguh berada di jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 3, "Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur." Ayat ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Nabi Nuh di sisi Allah. Beliau bukan hanya seorang rasul yang sabar menghadapi kaumnya, tetapi juga seorang hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu, siapakah sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam ini? Dalam kitab Qasyashul Anbiya disebutkan bahwa nasab beliau adalah Nuh bin Lamik, bin Mutawasilih, bin Khanuh, yaitu Nabi Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Kainin, bin Anusi, bin Shits, bin Adam alaihissalam. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa Nabi Nuh adalah cicit Nabi Idris dan merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Para ulama juga menjelaskan kapan beliau lahir. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan sejumlah ulama, Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Sementara dalam catatan sejarah ahli kitab, jarak kelahiran Nuh dari wafatnya Nabi Adam disebutkan 146 tahun. Perbedaan angka ini tidak mengubah makna utama bahwa Nabi Nuh hidup tidak terlalu jauh dari masa awal manusia diciptakan. Dalam sebuah riwayat syahih juga dijelaskan bahwa jarak antara masa kenabian Adam dan Nuh adalah 10 kurun atau 10 generasi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam syahihnya. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Adam juga seorang nabi?" Beliau menjawab, "Ya, Adam adalah nabi yang mendapat wahyu dari Allah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu berapa jarak waktu antara Adam dan Nuh?" Rasulullah menjawab, 10 kurun. Dengan demikian, Nabi Nuh adalah seorang nabi besar yang hidup pada masa-masa awal umat manusia, dekat dengan generasi pertama yang berasal dari Adam alaihissalam. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun, dan pada masa-masa itu seluruh manusia masih berada di atas tauhid, yakni mereka menyembah Allah semata tanpa kesyirikan. Istilah kurun sendiri berarti generasi atau masa. Karena itu, 10 kurun dapat dipahami sebagai 10 generasi. Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa 1 kurun adalah 100 tahun, sehingga 10 kurun berarti 1000 tahun. Namun perhitungan yang pasti hanya Allah yang lebih mengetahui. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa usia manusia pada zaman itu sangat panjang, tidak seperti usia manusia sekarang. Mereka hidup hingga ratusan tahun. Oleh sebab itu, hitungan generasi pada masa itu tentu berbeda dengan perhitungan usia manusia modern. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum Nabi Nuh diutus, Allah telah mengutus Nabi Syits dan Nabi Idris alaihi wassalam. Namun dakwah mereka bukanlah memerangi kesyirikan, karena pada masa itu manusia masih dalam keadaan bertauhid. Kesyirikan baru muncul untuk pertama kalinya pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika sebagian manusia mulai berlebihan, memuliakan orang-orang saleh dan akhirnya menyembah mereka. Karena itulah Nabi Nuh menjadi rasul pertama yang Allah Ta'ala utus untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid yang murni. Dakwah beliau adalah seruan untuk kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang mulai merusak akidah manusia. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu hamba pilihan Allah yang diberi banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau adalah, yang pertama, Allah memberikan Nabi Nuh usia yang sangat panjang dan masa dakwah yang sangat panjang. Nabi Nuh hidup sekitar 1000 tahun, dengan masa dakwah selama 950 tahun.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Selama hampir 1 milenium beliau mengajak kaumnya kepada tauhid, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Bayangkan, hampir 1 abad beliau berdakwah, tetapi hanya sedikit yang menerima dakwah beliau. Bahkan istri beliau dan salah satu putranya sendiri tetap dalam kekafiran dan akhirnya turut tenggelam dalam banjir besar yang nanti akan kita kisahkan. Jika dirata-ratakan, 950 tahun berdakwah hanya menghasilkan 80 orang beriman. Artinya, setiap 12 tahun berdakwah, hanya 1 orang yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Perbandingan ini membuktikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan teladan kesabaran yang luar biasa. Keistimewaan Nabi Nuh kedua, bahwa beliau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Hal ini terdapat dalam hadis tentang peristiwa syafaat di padang mahsyar. Ketika manusia yang saleh berkumpul pada hari kiamat, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Namun Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat dan beliau berkata, "Pergilah kalian kepada Nuh." Maka manusia mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi." Ungkapan ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang membawa risalah kepada umat manusia, meskipun sebelumnya telah ada nabi-nabi terdahulu seperti Syits dan Idris. Namun mereka adalah nabi, bukan rasul yang membawa syariat baru. Keistimewaan Nabi Nuh yang ketiga adalah bahwa Nabi Nuh merupakan nenek moyang kedua umat manusia. Nabi Nuh alaihissalam dikenal dengan sebutan Abul Bashar Ats-Tsani atau nenek moyang kedua umat manusia. Maknanya adalah bahwa seluruh manusia yang hidup setelah banjir besar merupakan keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan bahwa kaum Bani Israel adalah keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh di kapal. Kemudian dalam surat Asy-Syaffat ayat 77, Allah menegaskan, "Dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa." Para ulama tafsir menjelaskan bahwa setelah banjir besar, tidak ada lagi keturunan manusia yang bertahan hidup kecuali keturunan Nabi Nuh sendiri. Memang ada orang-orang beriman yang naik kapal bersama beliau, namun keturunan mereka tidak berlanjut. Yang tetap hidup dan berkembang hanyalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Sam, Ham, Yafet, dan Yam, yang menurut ahli kitab dikenal sebagai Kan'an. Adapun mengenai jumlah istri Nabi Nuh, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1, ada juga yang menyebut lebih dari 1. Namun yang pasti, istri beliau yang kafir dan putranya Kan'an memilih tidak beriman, sehingga keduanya tenggelam ketika banjir besar datang. Setelah peristiwa itu, hanya 3 putra Nabi Nuh yang tersisa, Sam, Ham, dan Yafet. Dari ketiga putra inilah seluruh umat manusia yang ada di dunia saat ini berkembang dan berketurunan. Karena itulah Nabi Nuh mendapat julukan sebagai nenek moyang kedua umat manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Keistimewaan Nabi Nuh yang keempat, bahwa Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Allah menyebut Nabi Nuh sebagai abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Gelar ini bukan tanpa alasan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap kali Nabi Nuh mengenakan pakaian atau menyantap makanan, beliau selalu memuji Allah dan mengucapkan syukur atas nikmat tersebut. Begitu besar rasa syukur beliau, hingga Allah sendiri memuji sikap itu di dalam Al-Quran. Padahal, kehidupan Nabi Nuh penuh ujian dan tekanan. Kaumnya bersikap kasar, menghina, bahkan mendustakan dakwah beliau selama ratusan tahun. Meski demikian, Nabi Nuh tetap memuji Allah, tetap bersyukur, dan tetap teguh di atas ketaatan. Itulah salah satu keagungan akhlak beliau. Keistimewaan Nabi Nuh yang kelima adalah bahwa beliau termasuk Rasul Ulul Azmi. Kita tahu bahwa gelar Ulul Azmi merupakan gelar istimewa bagi para rasul yang memiliki keteguhan hati, kesabaran luar biasa,
dan ketabahan yang kuat dalam menghadapi ujian berat dari Allah. Para rasul yang diberi gelar ulul azmi diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar ini menunjukkan betapa berat ujian yang mereka hadapi dan betapa luar biasa kesabaran mereka dalam menegakkan kebenaran. Nabi Nuh sendiri menghadapi ujian yang amat berat. Beliau berdakwah selama 950 tahun, tetapi salah satu putra yang sangat beliau cintai menolak untuk beriman. Istrinya sendiri tetap dalam kekafiran, kaumnya bersikap kasar, sombong, dan tidak menghargai dakwahnya. Ketika Nabi Nuh menyeru mereka kepada iman, mereka malah menutup telinga dengan jari-jari mereka, menutup kepala dan wajah mereka dengan pakaian mereka. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Nuh ayat 7. Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinganya, menutup wajahnya dengan bajunya, dan mereka tetap ingkar serta sangat menyombongkan diri. Meski demikian, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau tetap sabar, tetap berdakwah, tetap berdoa, dan tetap mengharapkan ampunan untuk kaumnya. Dari keteguhan inilah Allah memuliakannya sebagai salah satu ulul azmi, pemilik kesabaran yang luar biasa. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Kesyirikan pertama di muka bumi bermula dari kaum Nabi Nuh yang memiliki sifat ghulu atau berlebihan dalam memuliakan orang-orang syalih. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, terdapat 5 orang syalih yang dikenal oleh masyarakat karena ketakwaan dan amal baik mereka, yaitu Wad, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasar. Para ulama menjelaskan bahwa mereka adalah satu keluarga saleh, dengan sang ayah bernama Wad, dan anak-anaknya adalah Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasar. Mereka dikenal sebagai keluarga yang baik, dekat dengan Allah, dan selalu menyeru manusia kepada kebaikan. Pada masa itu, belum ada nabi yang diutus setelah Idris, sehingga keluarga ini menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, setelah seluruh keluarga saleh ini meninggal, setan melihat kesempatan untuk menyesatkan manusia. Ia datang kepada kaum tersebut, menjelma dalam bentuk manusia, lalu berkata, "Jika kalian ingin mengenang jasa-jasa mereka, kenapa tidak kalian buat gambar atau patung mereka? Agar ketika kalian melihatnya, kalian ingat nasihat dan kebaikan mereka." Akhirnya, dibuatlah patung-patung keluarga Wads dalam berbagai pose ibadah. Ada yang seakan sedang salat, ada yang tampak memberi sedekah, dan lain-lain. Tujuannya hanyalah menguatkan semangat beribadah, bukan menyembahnya. Sampai tahap ini, belum ada kesyirikan. Setelah generasi pembuat patung meninggal, datanglah anak-anak mereka. Setan kembali membisikkan, "Mengapa kalian datang jauh-jauh hanya untuk melihat patung itu? Mengapa tidak kalian perbanyak saja? Letakkan di setiap rumah agar lebih mudah mengingat kebaikan mereka." Maka patung-patung itu diperbanyak dan disimpan di rumah-rumah. Namun patung itu masih belum disembah. Setan tidak berhenti. Di generasi berikutnya, generasi yang tidak mengenal Wad dan keluarganya, setan kembali menjelma sebagai manusia dan berkata, "Aku hidup di zaman ayah dan kakek kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung-patung itu. Sesungguhnya, patung-patung ini dibuat sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah." Disinilah manusia mulai terjerumus pada syirik wasilah, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara doa kepada Allah. Mereka berkata, "Kami ini penuh dosa, tidak pantas berdoa langsung kepada Allah. Keluarga Wad itu orang-orang saleh, maka biarkan mereka menjadi perantara kami." Mereka pun mulai memuliakan patung-patung itu hingga akhirnya menyembahnya, menjadikan manusia sebagai perantara ibadah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Inilah titik awal munculnya kesyirikan besar di muka bumi. Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran, "Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena memang setan menyesatkan manusia sedikit demi sedikit." Ketika praktik syirik mulai meluas dan merajalela, Allah Ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan kaumnya kepada tauhid. Allah berfirman, "Sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak punya sesembahan selain Dia. Aku takut kalian akan ditimpa azab yang pedih.'"
Al-A'raf ayat 59. Namun, apa tanggapan para pembesar kaum Nabi Nuh, orang-orang kaya, dan para pejabat? Mereka berkata dengan sombong, "Kami benar-benar melihatmu dalam kesesatan yang nyata, wahai Nuh." Artinya, kami tidak sesat. Kamulah yang sesat, wahai Nuh. Nabi Nuh pun menjawab dengan penuh kelembutan dan keyakinan, "Wahai kaumku, aku tidak sesat. Aku adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Tugasku hanya menyampaikan risalah Tuhanku. Aku menasihati kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." Nuh sangat mencintai kaumnya. Beliau tidak ingin mereka binasa. Beliau ingin mereka diampuni Allah. Namun kaumnya justru semakin sombong dan menutup diri. Namun mereka berkata kepada Nabi Nuh dengan nada merendahkan, "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Pengikutmu hanya orang-orang bodoh yang gampang percaya. Kami tidak melihat sedikit pun kelebihan pada dirimu. Bahkan kami melihatmu hanyalah pendusta." Inilah realitas dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang berbeda dari dakwah para nabi lainnya. Beliau menghadapi kaumnya selama 950 tahun, namun mereka malah menutup telinga mereka dengan jari-jari, menutup kepala dengan kain agar tidak mendengar dakwah. Mereka menolak dan membangkang seruan Nabi Nuh dengan penuh kesombongan. Allah mengabadikan kelakuan mereka dalam surat Nuh ayat 7. "Setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jemari ke telinga, menutupkan kain ke wajah, mereka membangkang, dan sangat menyombongkan diri." Kaum Nabi Nuh tidak hanya menolak dakwah beliau, tetapi juga melontarkan berbagai tuduhan keji. Mereka berusaha merendahkan Nabi Nuh agar manusia tidak mempercayai risalah yang dibawanya. Ada beberapa tuduhan besar yang mereka lontarkan. Yang pertama, mereka menuduh Nabi Nuh dalam kesesatan, bahkan kesesatan yang nyata. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamilah yang berada di atas kebenaran, sedangkan engkau berada dalam kesesatan yang jelas." Mereka membalikkan fakta, menganggap dakwah tauhid sebagai penyimpangan. Yang kedua, menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Ketika hujah Nabi Nuh tidak dapat mereka bantah, mereka menuduh Nabi Nuh gila, sebuah tuduhan klasik kepada para nabi. Yang ketiga, menuduh Nabi Nuh mengejar kekuasaan dan dunia. Mereka menuduh seolah-olah Nuh mengaku sebagai rasul hanya karena menginginkan jabatan dan kedudukan tinggi. Allah mengabadikan ucapan mereka, "Orang ini hanyalah manusia seperti kalian yang ingin menjadi lebih tinggi dari kalian." Surat Al-Mu'minun ayat 24. Meski kaum Nabi Nuh mengetahui bahwa Nabi Nuh adalah orang paling jujur dan mulia di antara mereka, tetap saja mereka menolak beriman. Bahkan mereka mengajukan syarat-syarat aneh dan tidak masuk akal. Mereka berkata, "Wahai Nuh, jika kamu ingin kami beriman kepadamu, maka kami mempunyai beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, suruh Tuhanmu mengeluarkan emas dan perak untuk kami. Bila engkau bisa mendatangkannya, barulah kami mau percaya bahwa engkau adalah rasul. Kedua, kamu harus datang bersama malaikat atau menjadi malaikat ketika berdakwah." Mereka menuntut sesuatu yang mustahil, karena mereka membayangkan utusan Tuhan haruslah makhluk yang luar biasa, bukan manusia. Ketiga, tunjukkan kepada kami bahwa kamu mengetahui hal gaib. Mereka ingin Nabi Nuh membuktikan kenabiannya dengan cara yang tidak pernah Allah syariatkan, yaitu mengetahui hal yang gaib. Padahal pengetahuan gaib adalah hak Allah semata. Yang keempat, usirlah orang-orang miskin dari majlismu. Inilah syarat paling sombong yang mereka ajukan. Mereka berkata, "Kami tidak mau duduk bersama orang-orang lemah dan miskin. Jika kamu ingin kami beriman, usirlah mereka." Bagi mereka, kemuliaan dinilai dari harta. Sementara pengikut Nabi Nuh kebanyakan adalah orang-orang sederhana, jujur, dan tulus. Mendengar syarat-syarat yang diajukan kaumnya, tentu saja Nabi Nuh alaihissalam tidak menerima syarat-syarat tersebut. Beliau menolaknya dengan penuh hikmah. "Wahai kaumku, aku tidak meminta harta dari kalian." Nabi Nuh menegaskan, "Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah.
dan aku tidak mengetahui yang gaib. Wahai kaumku, aku tidak pernah mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat." Itulah jawaban yang dilontarkan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya atas syarat-syarat aneh yang mereka ajukan, yang intinya Nabi Nuh tidak mengabulkan syarat mereka. Beliau tahu bahwa semua syarat yang mereka ajukan hanyalah alasan belaka. Sekalipun Allah memenuhi permintaan mereka, mendatangkan emas, menjadikan beliau malaikat, atau menunjukkan perkara gaib, mereka tetap tidak akan beriman. Syarat-syarat itu hanyalah kedok untuk menolak dakwah Nabi Nuh dan agar mereka terlihat seolah punya alasan ilmiah untuk menolak kebenaran. Setelah merasa lelah dan bosan dengan dakwah Nabi Nuh yang terus-menerus mengajak mereka kepada kebenaran, mereka akhirnya berkata dengan nada menantang, "Wahai Nuh, engkau sudah banyak berdebat dengan kami dan engkau terlalu lama memperpanjang bantahanmu. Maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan itu jika engkau memang benar." Surat Hud ayat 32. Mendengar tantangan itu, Nabi Nuh menjawab dengan tegas namun penuh ketenangan. "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki, dan kalian tidak akan mampu menghindarinya. Dan nasihatku tidak lagi bermanfaat bagi kalian, meski aku sangat ingin memberi nasihat jika Allah telah membiarkan kalian tersesat. Dia adalah Tuhan kalian, dan kepadanya kalian akan kembali." Surat Hud ayat 33-34. Ketika penolakan kaumnya mencapai puncak dan tidak ada lagi harapan untuk mereka kembali kepada kebenaran, barulah Nabi Nuh mengadukan keadaan ini kepada Allah. Dengan penuh kesedihan, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, jangan biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas bumi ini." Surat Nuh ayat 26. Doa ini kemudian dikabulkan. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa masa dakwahnya telah selesai. Allah berfirman, "Tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu selain mereka yang sudah beriman, maka janganlah engkau bersedih hati atas apa yang mereka lakukan." Surat Hud ayat 36. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memulai tahap baru, yaitu membangun sebuah bahtera atau kapal besar sebagai persiapan terhadap azab yang akan datang. Allah berfirman, "Dan buatlah kapal itu di bawah pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan jangan engkau memohon kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu. Mereka pasti akan ditenggelamkan." Surat Hud ayat 37. Maka sejak saat itu Nabi Nuh berhenti berdakwah kepada kaumnya. Beliau bersama para pengikutnya mulai membangun kapal sesuai perintah Allah, sementara kaum kafir terus mengejek dan meremehkan pekerjaan itu, tanpa mengetahui bahwa azab yang mereka minta-minta sedang mendekat dengan cepat. Disebutkan dalam banyak kitab tafsir, waktu yang digunakan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar itu sangat panjang. Sekitar 100 tahun dihabiskan untuk menanam pohon, merawatnya hingga besar, lalu menebangnya. Setelah itu, 100 tahun berikutnya digunakan untuk merakit dan menyusun kapal tersebut sesuai petunjuk wahyu Allah. Totalnya, sekitar 200 tahun Nabi Nuh mempersiapkan perintah besar ini. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, di masa panjang pembangunan kapal itu, ujian tidak berhenti. Setiap kali Nabi Nuh alaihissalam sedang bekerja, kaumnya selalu datang untuk mengejek. Mereka lewat sambil tertawa dan berkata, "Wahai Nuh, apakah sekarang engkau berubah menjadi tukang kayu? Sudah berhenti menjadi nabi dan berhenti berdakwah?" Yang lain mencela, "Untuk apa membuat kapal di daratan? Apa kapal ini akan berlayar di atas pasir?" Namun Nabi Nuh tidak membalas satupun ejekan itu. Beliau tetap bekerja dengan sabar, penuh keyakinan pada perintah Allah, walaupun hinaan mereka terdengar setiap hari. Akhirnya, ketika derita itu terus memuncak dan penolakan kaumnya tak kunjung berhenti, Nabi Nuh mengadu kepada Allah dengan doa penuh kepedihan. "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Surat Al-Qamar ayat 10. Doa ini pun dikabulkan. Allah menetapkan keputusan besar bagi Nabi Nuh dan kaumnya. Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah kedua air itu untuk satu ketetapan yang telah ditentukan.
Surat Al-Qamar ayat 11-12. Hujan pun turun, bukan seperti biasanya, tetapi seperti air yang dicurahkan dari pintu langit. Sementara itu, bumi ikut mengeluarkan air dari segala penjuru, bahkan tungku-tungku dapur yang biasanya mengeluarkan api, pada hari itu memancarkan air dengan dahsyat. Ketika tanda yang dijanjikan Allah itu muncul, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaiki bahtera bersama orang-orang beriman dan membawa semua jenis hewan secara berpasangan, agar kehidupan dapat kembali berjalan setelah azab Allah selesai. Allah berfirman, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Surat Hud ayat 40. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah ketika ia mulai berlayar dan ketika ia berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Hud ayat 41. Setelah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam naik ke atas bahtera, beliau memerintahkan mereka untuk memulai perjalanan dengan penuh tawakal. Tak lama setelah itu, azab Allah pun turun. Seluruh bumi dipenuhi air, langit mencurahkan hujan deras tanpa henti, sementara dari dalam tanah memancar mata air besar. Ombak pun bergulung setinggi gunung, disertai angin kencang yang mencabik-cabik segala yang ada di permukaan bumi. Tidak ada satupun yang mampu bertahan. Pepohonan tumbang, hewan-hewan binasa, bahkan gunung-gunung tinggi pun tertutup oleh air. Namun di tengah kedahsyatan itu, kapal Nabi Nuh tetap utuh dan berlayar dengan aman. Padahal, bahtera tersebut hanya terbuat dari papan kayu dan paku. Semua itu terjadi karena Nuh memulai pelayarannya dengan nama Allah, Zat yang melindungi hambanya dalam keadaan apapun. Di tengah terjangan ombak besar, Allah menakdirkan Nabi Nuh melihat salah satu anaknya, yaitu Kan'an, yang menolak beriman kepada Allah. Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang memanggilnya dari atas kapal. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Namun, sang anak menjawab dengan sombong, "Aku akan berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nuh berkata, "Tidak ada yang mampu melindungi dari azab Allah hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Namun belum sempat ia melanjutkan perkataannya, ombak besar datang menyapu tubuh Kan'an. Ia tenggelam dan binasa dalam keadaan kafir. Nabi Nuh bersedih, bukan hanya karena kehilangan anaknya, tetapi karena ia tahu bahwa akhir dari orang kafir adalah neraka jahanam, sebagaimana firman Allah. Disebabkan dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Surat Nuh ayat 25. Setelah banjir berlangsung selama waktu yang panjang dan seluruh kaum yang mendustakan itu dihancurkan, Allah kemudian memerintahkan bumi untuk menghentikan bencana itu. Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, berhentilah menurunkan hujan." Setelah banjir besar mereda dan air mulai surut atas perintah Allah, bahtera Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berlabuh dengan tenang di sebuah bukit yang disebut Judi. Banyak ulama menyebutkan bahwa bukit ini terletak di wilayah Irak. Di tempat itulah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya dari kehancuran yang menimpa seluruh manusia kafir pada masa itu. Dari sinilah kehidupan manusia dimulai kembali. Ketika seluruh umat manusia sebelumnya binasa karena azab, hanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang tersisa, yaitu 3 putranya, Syam, Ham, dan Yafits. Karena itu, para ulama menamai Nabi Nuh sebagai Abu al-Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Jika Adam adalah bapak manusia pertama, maka Nuh adalah bapak generasi berikutnya setelah azab besar itu. Dari keturunan Syam, lahirlah para nabi dan rasul setelah Nuh alaihissalam. Keturunan Syam juga dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang hidup di wilayah Syam. Dari garis keturunan Ham, lahirlah bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah selatan, terutama daerah-daerah beriklim panas dan penduduk berkulit gelap, seperti wilayah Afrika Timur, Somalia, Sudan, dan sekitarnya. Adapun dari Yafits, tersebar keturunan yang menjadi bangsa-bangsa non-Arab
di berbagai penjuru dunia, termasuk Asia, sebagian Eropa, dan wilayah lain. Dan kita pada umumnya termasuk keturunan Yafits ini. Namun dari jalur Yafits pula lahir satu kaum perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum yang pada akhir zaman akan dibebaskan dari penghalang mereka, dan jumlah mereka pada waktu itu akan sangat besar, jauh melebihi jumlah manusia lainnya. Karena itulah mereka tidak bisa dilawan dengan senjata manusia, karena jumlah mereka terlalu besar. Tetapi Allah lah yang menetapkan akhir dari kehidupan mereka. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dan menyebarkan kerusakan di mana-mana, Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan sejenis ulat kecil yang masuk ke leher atau ubun-ubun mereka, hingga mereka mati secara serentak. Mayat mereka akan memenuhi hampir seluruh penjuru bumi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bersama para pengikutnya sampai berdoa kepada Allah karena tidak sanggup menahan bau dan banyaknya jasad-jasad itu. Maka Allah mengabulkan doa tersebut dengan mengirim burung-burung besar, digambarkan sebesar unta, yang mengangkut jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, lalu membuangnya ke tempat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat untuk membersihkan bumi dari sisa-sisa kotoran dan kerusakan yang mereka tinggalkan. Dengan izin Allah, tanah kembali menjadi bersih dan subur seperti semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.